Hai halo, masih bersama channel catatan matematika. Kali ini mau menjelaskan konsep tentang integral guys. Silakan ditonton. Kita langsung saja. Jadi misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 2x plus 8, 2x plus 0, atau 2x min 8. Nah, ketika kita diminta menurunkan, maka turunan 2x plus 8 adalah 2, 2x plus 0 turunannya juga 2, 2x min 8 turunannya juga 2. Itu dia turunan. Maka proses yang kita lakukan sekarang, integral itu berarti kebalikannya guys. Jadi ini kita balik. Jadi dari Y aksen kita mau ke Y. Itu namanya integral. Maka definisi sederhananya integral itu adalah lawan dari turunan. Untuk yang pertama, namanya integral tak tentu. Integral tak tentu, maka di sini tidak ada batasnya guys. Jadi ini namanya batas bawah kalau ada nanti. Untuk selanjutnya ada, di sini namanya batas atas. Nah, jika batasnya tidak ada, maka hasil integralnya selalu kita tambahkan dengan C. C inilah yang membuat dia nanti ketika 2 diintegralkan kan harus jadi 2x min 8. C nya inilah yang membuat dia jadi min 8, atau yang membuat dia jadi plus 0, atau yang membuat dia jadi plus 8. Nah, jadi karena hasilnya belum tentu, maka namanya integral tak tentu. Jadi misalkan di sini ada f kecil, kita integralkan jadi besar guys, di f nya jadi besar, maka hasilnya tadi harus kita tambahkan C. Itu dia integral tak tentu. Kita masuk ke rumus dasar. Rumus dasar ada 2. Yang pertama, jika ada integral k dx, artinya dx di sini pangkat si x akan bertambah 1. Kalau di sini du, pangkat si u akan bertambah 1. Nah, di sini kan k x-nya pangkat 0. Karena k adalah konstanta. Jadi integral k adalah kx. Jadi kalau 5 dx, 5x. Pangkat x-nya nambah 1. Kan 5 kali x pangkat 0 jadi 5x pangkat 1. Kalau min 5 dx jadi min 5x. Kalau 10 du jadi 10u. Terus kita tambahkan plus c karena tadi tidak ada batasnya. Itu rumus dasar yang pertama. Yang kedua, integral ax pangkat n dx dirumuskan a per n tambah 1. Ini a per n tambah 1. N itu kan pangkatnya tadi ya. X pangkat n tambah 1. Kesimpulannya integral itu tinggal menambahkan pangkatnya 1 saja guys. Jadi gampang sebenarnya kalau aljabarnya bagus. Jadi ada rumus tambahan, ini merupakan ketetapan. Jadi 1/x itu kan sama dengan x pangkat min 1 ya. Di x pangkat min 1. Coba bayangkan di sini min 1, berarti kan min 1 tambah 1 kan 0. Sesuatu per 0 kan tak terdefinisi. Maka kalau integral 1/x itu ketetapan jawabnya ln x, logaritma natural x. Itu rumus dasar. Kita masuk ke sifatnya. Sifat yang pertama, jika ada fungsi f dikalikan dengan k ini tadi konstanta, maka k boleh keluar integralnya. Keluar dari integralnya, jadi yang kita integralkan hanya fx-nya saja.
rumus dasar ada 2, sifatnya juga ada 2. Sifat yang kedua, ketika kita mengintegralkan fx plus atau fx min dari gx, berarti penjumlahan atau pengurangan fungsi guys ya, maka integral bisa memisahkan tanda tambah dan tanda kurang. Ini dia, bisa dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Kalau tanda kali sama bagi nggak ada guys. Jadi kalau ada kali nanti kita kaliin dulu, kalau ada bagi nanti kita bagiin dulu. Jadi rumus dasar cuma ada 2, sifatnya juga ada 2. Bisa guys ya, ini tinggal nambahin pangkatnya 1 doang nih. Itu konsep untuk integral tak tentu. Kita masuk ke rumus bantu. Jadi tadi kan ini integral tinggal nambahin pangkatnya 1. Jadi sebenarnya banyak yang kerepotan untuk aljabarnya, karena ini integral ini masalah aljabar doang nih. Jadi rumus bantunya ini tentang pangkat ada 6. Kalau sudah mengerti ini boleh di skip saja, tapi ini mau dibuatkan contoh untuk rumus bantu nomor 1. Contohnya begini. Jadi kalau ada A pangkat 2 kali A pangkat 6, jadi pangkatnya ditambah, itu berdasarkan rumus nomor 1. Rumus nomor 2, kalau ada A pangkat 10 per A pangkat 2, jadi A pangkat 10 min 2. Yang ketiga, jadi misalkan ada A pangkat 3, ini pangkat boleh naik tapi dia jadi min, atau pangkat boleh turun jadi min. Kesimpulannya pangkat itu boleh naik atau turun tapi dia jadi dikali min. Untuk rumus bantu yang nomor 5 contohnya begini. A pangkat 4 dipangkatin lagi 2, jadi pangkatnya 4 kali 2, pangkat 8. Untuk yang nomor 6 contoh akar pangkat 2 A pangkat 10, berarti kan di sini jadi pangkat 10 per 2. Jadi akar pangkat 2 jadi per dia guys. Di A pangkat 5. Di akar pangkat ini dia jadi pembagi ya, jadi pembagi pangkat. Masih contoh nomor 6. Jadi kalau ada A pangkat 5 akar pangkat 2 di sini, berarti A pangkat 5 per 2. Nah, 5 per 2 itu kan 2,5. Boleh dibuat A pangkat 2 A pangkat setengah, atau A kuadrat akar A. Kita masih rumus bantu yang nomor 6. Contoh lagi, misalkan akar pangkat 3 A pangkat 8, berarti kan A pangkat 8 per 3 ya. Nah, 8 bagi 3 kan yang bisa 2 ya. Kalau 2 kan dapatnya 6, 8 bagi 3 yang dapat 2, sisanya 2. Nah, jadi 2 per 3 dia guys. Kalau dikaliin ini kan jadi A pangkat 8 per 3 juga nih. Ini boleh juga ditulis A kuadrat kali akar pangkat 3 dari A kuadrat. Ini rumus bantu yang akan banyak kita pakai untuk menjawab soal aljabar integral. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, integral 3x kuadrat plus 16x plus 11 dx. Jadi tadi integral pangkatnya tinggal nambah 1 guys. Nanti jawabannya ini pasti pangkat 3. Ini pangkat 2. Ini jadi 11x pangkat 1 gitu. Terus tinggal menentukan koefisien-koefisiennya.
Jadi di sini 3/2 tambah 1. X-nya pangkat 2 tambah 1 juga karena selalu tambah 1 dia. 16/1 tambah 1 karena di sini X-nya pangkat 1. Ini 11, mengintegralkan konstanta tinggal tambahin X jadi 11X plus C. Nah, ini udah selesai guys. Begitu doang dia. Itu contoh nomor 1. Kita masuk ke contoh nomor 2. 15x pangkat 4 plus setengah x pangkat 3 plus 11x per 11 per x kuadrat. Nah, per x kuadrat ini kan nggak ada tadi bagi, maka kita aljabarkan, jadi naik dia jadi x pangkat min 2. Nah, jadi nanti hasilnya kan ini pangkat 5, ini pangkat 4, ini kan pangkat min 2 jadi pangkat min 1 dia. Pangkat min 1 berarti jadi X pangkat 1 nanti nih. Nah, tapi aljabar integralnya adalah begini. Tadi konstanta boleh keluar integral, boleh kita simpan dulu maksudnya. Berarti jadi 1/4 tambah 1. Ini setengahnya juga kita simpan. Setengah disimpan jadi tinggal 1/3 tambah 1. Pangkatnya juga kan 11x pangkat min 2. Kita integralkan jadi pangkat min 1 nanti dia. Ini sudah. Ini jadi pangkatnya min 2 tambah 1. Ini juga min 2 tambah 1. Ini kan 5 guys ya, 5 bisa dicoret nih. Ini 4. Nah, jadi jawabannya apa dong? 3 X pangkat 5 1/8 X pangkat 4. Ini jadi min 1 nih ya. Jadi min 11 per X. Kan X pangkat min 1 itu kan per X. Ini dia. Iya. Begitu dia guys. Masih gampang ini. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang ke-3. Di sini ada kali guys. Tadi sifat tidak ada kali, tidak ada bagi, maka kita harus kaliin dulu. Kita kaliin dulu sehingga jadilah dia 6x kuadrat min 5x min 4dx. Diminta integralnya. Berarti di sini jadi pangkat 3, pangkat 2 jadi pangkat 1 jadi 4x. Kita lanjut aljabarnya, berarti kan 6/2 tambah 1 5/1 tambah 1 4x. Itu dia. Jadi tinggal menambahkan hasil akhirnya plus C. Jadi pada saat sudah kita integralkan, ini kan belum diintegralin nih ya. Kalau sudah diintegralkan, maka dx-nya hilang. Jadi kan pangkat x sudah jadi nambah, itu maksudnya. Jadi menghabiskan dx itu adalah integral ini. Jadi pangkat x-nya sudah nambah 1 ke sini masing-masing. Terus di sini sudah bisa kita buat plus C, di sini juga boleh, atau di akhir juga nggak apa-apa. Ya, itu dia 3 contoh integral tak tentu. Integral tak tentu jadi bisa diaplikasikan ke jarak atau kecepatan dan percepatan, bisa juga ke gradien garis singgung, persamaan garis singgung. Kita ke persamaan garis singgung duluan. Nah, jadi di sini misalkan kita punya kurva dan garis yang menyinggung kurva. Kurva Y sama dengan fx.
bersinggungan di X, Y. Terus X itu adalah absis, Y nama lainnya adalah ordinat. Nah, gradien garis singgung itu kan turunan kurva guys ya. Gradien garis singgung turunan kurva. Maka jadi ini turunan kurva. Kalau kita integral kan jadi kurvanya dong. Karena kan jadi Y kan gitu ya. Jadi pada saat gradien kita integralkan, gradien garis singgung ya guys. Gradien kita integralkan jadi kurva. Atau dituliskan begini nih. Y atau fx adalah integral dari gradien atau y aksen atau f aksen x. Bisa guys, ini di integral gradien karena kan gradien y aksen. Integral gradien jadi kurva. Itu konsepnya untuk aplikasi integral terhadap garis singgung. Kita ke contoh aplikasi integral tak tentu terhadap persamaan garis singgung. Jadi kita punya soal begini. Gradien garis singgung kurva adalah 2x plus 3. Jika kurva melalui 1,8, tentukan persamaan kurva. Dapat ya guys logikanya. Ini kan gradien. Jadi ketika ini kita integralin kan jadi kurva kan gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, integral dari gradien dx itu tadi kan kurva. Tinggal kita gantikan m-nya 2x plus 3. Selanjutnya kita integralkan. Jadi 2 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Karena ini X nya pangkatnya 1. Mengintegralkan konstanta jadi 3X plus C. Ini kita sederhanakan. Jadi Y sama dengan 3X kuadrat plus 3X plus C. Terus untuk mendapatkan C nya, nah itulah gunanya titik 1,8 ini. Berarti pengganti X adalah 1, pengganti Y adalah 8. X ini kita ganti 1, Y nya kita ganti 8, jadi ketemu C nya. Coba kita ganti. Berarti 8 sama dengan X nya ganti 1 kan 1, ganti 1 3 plus C. Ini semua adalah 4, pindah ke sini jadi ya, C nya jadi 4. Jadi C nya sudah ada nih guys, ini tinggal kita ganti ke kurvanya. Dapat dong persamaan kurvanya X kuadrat plus 3X plus 4. Itu contoh untuk aplikasi integral tak tentu terhadap persamaan garis singgung.